Waktu itu dia lagi boncengan motor sama suaminya. Terus di tengah perjalanan motor mereka ketabrak mobil kontainer dari arah berlawanan. Saking kencangnya tabrakan itu, motor suaminya sampai remuk. Suami Eva kepental jauh ke pinggir, sementara Eva jatuh di tengah jalan. Badannya kelindas kontainer dan kepalanya lepas, nyangkutlah di sela-sela kontainer tuh. Apa nggak makin shock lagi aku, Nan? Selama beberapa hari terakhir, Astrid tuh nggak pernah denger kabar soal Mbak Eva yang kecelakaan loh. Nggak pernah aku dengar. Pun teman-teman PKL Astrid juga nggak ada yang tahu rupanya soal ini, Wak. Dan disitulah Astrid langsung keingat sama itu yang pegawai lama yang sempat ditanya tuh loh, Mbak Eva kok nggak pernah datang? Oh, Mbak Eva lagi cuti gitu kan. Waktu itu kan pegawai ini memang kelihatan takut kan, langsung ngelengos saja pergi kan, macam nggak mau banyak cerita kan, Wak. Nah dari situ Astrid mulai agak sadar kayaknya si pegawai lama di hotelnya sebenarnya udah pada tahu semua, pegawai lama aja, tapi pegawai PKL nggak dikasih tahu. Bu Ina juga bilang, Nat, kami memang nggak cerita kan anak PKL, memang dilarang kami. Apalagi setelah Eva kecelakaan, beberapa pegawai itu mulai diganggu sama arwahnya Eva. Takutnya anak-anak PKL jadi pada takut. Berarti ada yang pernah dinampakin arwah itu, Bu? Iya, ada, kata dia kayak gitu. Cuman di sini Bu Ina tuh nggak nyeritain detail siapa aja yang pernah didatangin sosok Mbak Eva, Nadia, dan kayak gimana wujudnya nggak diceritain. Aku baru tahu beberapa hari setelah aku ngobrol sama Bu Ina dari pegawai lain yang namanya Mbak Ana, housekeeper. Nah, menurut cerita Mbak Ana kan sering di split room juga kan, Wak? Beberapa hari setelah Mbak Eva ini kecelakaan, sebelum Astrid dinampakin sosoknya Mbak Eva itu, Mbak Ana ini pernah didatangin sama arwahnya Mbak Eva juga. Tapi wujudnya beda, kayak apa yang dilihat sama si Astrid, Wak. Nah jadi ceritanya waktu itu Mbak Ana ini dapat jadwal pagi. Dia udah datang di hotel jam 4:30 pagi. Nah pas dia lagi siap-siap di split room ini, Wak, Mbak Ana samar-samar dengar wastafel di kamar mandi split room nyala sendiri. Padahal posisinya pagi itu belum ada orang, Nat. Belum. Nyala. Belum dia sempat ngecek ke kamar mandi, tiba-tiba WC di toilet nge-flush sendiri juga. Dan gak lama, Mbak Ana cium aroma parfum khasnya Mbak Eva, yaitu bau atau aroma mawar. Pekat kali Nat dia cium. Udah apa nih? Udah agak merinding dia kan. Mbak Ana kabur keluar. Tapi belum sempat dia keluar dari split room, dari sudut ruangan Mbak Ana ngelihat ada sosok tegak dan itu mirip kali sama Mbak Eva. Tapi ada kepalanya, Nat. Ada. Badannya juga biasa-biasa aja, cuman mukanya putih, pucat. Rambutnya bergelombang sembahu, perutnya masih buncit, dan bajunya itu masih bersih. Nggak ada bercak darah sama sekali. Seolah-olah Mbak Eva ini memang nggak pernah kecelakaan. Padahal Mbak Ana tahu Mbak Eva meninggal kecelakaan. Cuman ekspresi yang sangat diingat sama Mbak Ana